Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 di mata kuliah Studi Kebantenan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Paradoks di Tanah Jawara Menjembatani Ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan. Selanjutnya, sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NIM 333224017. Selanjutnya ada Taufik Akar 33322400048. Selanjutnya ada Muhammad Rafid Afganis 33322401107. Yang terakhir ada Bagas Bramantio 33322400028. Yang pertama ada analisis teoritis yang dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama, kesenjangan kualifikasi dan hambatan kultural, di mana rendahnya partisipasi pendidikan formal masyarakat lokal menyebabkan kegagalan dalam memenuhi standar kualifikasi teknis yang ditetapkan industri manufaktur. Hal ini memicu perusahaan melakukan rekrutmen dari luar daerah, external sourcing, sehingga angka pengangguran lokal tetap tinggi di tengah pusat pertumbuhan. Nah, contohnya di daerah saya sendiri, yaitu Cilegon, di sini masih rendahnya partisipasi pendidikan formal. Kemudian yang poin 2, itu disintegrasi pendidikan vokasi, mismatch. Terjadinya ketidakselarasan atau mismatch antara output pendidikan vokasi dengan kebutuhan real industri. Kurikulum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika teknologi di lapangan. Nah, contohnya juga, saya sebagai lulusan pendidikan vokasi, yaitu SMK di Cilegon, itu kurikulum yang ada itu masih kurang sama dengan kebutuhan industri yang ada di lapangan. Untuk poin yang ketiga, yaitu solusi atau saran kebijakan atau strategi link and match. Mendorong kolaborasi strategis antara sektor industri dan lembaga vokasi melalui sinkronasi kurikulum berbasis kompetensi industri. Selain itu, penerapan kebijakan yang mewajibkan penyerapan tenaga kerja lokal secara langsung atau direct placement bagi lulusan vokasi yang telah tersertifikasi oleh mitra industri. Solusi filosofis. Yang pertama, optimalisasi potensi berbasis komunitas atau community-based tourism. Seperti pengembangan wisata Baduy dan Geopark Bayahdom bukan sebagai komoditas massal, melainkan ekowisata terbatas. Masyarakat lokal juga wajib ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton atau buruh, sehingga perputaran ekonomi atau multiplier effect langsung dirasakan oleh warga setempat. Jadi pelestarian dan lingkungan tetap terjaga karena masyarakat sekitar yang mengelola dan menjaganya. Baik, saya akan melanjutkan solusi filosofis yang kedua, yang dimana kedua ini infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, di mana pembangunan sarana pendukung yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan seperti energi yang terbarukan dan manajemen limbah mandiri. Hal ini berguna untuk menjaga kelestarian geopark sebagai warisan alam yang alami. Selanjutnya, aksi mahasiswa, yang dimana mahasiswa dapat berkontribusi melalui program pemberdayaan desa berbasis teknologi dan edukasi. Yang pertama, seperti literasi dan infrastruktur digital. Mahasiswa atau himpunan memberikan pelatihan pemasaran digital dan manajemen media sosial, serta membantu instalasi perangkat atau jaringan internet sederhana di area wisata yang masih blank spot. Untuk selanjutnya, yang kedua itu ada pendampingan usaha atau e-commerce lokal, yaitu membantu digitalisasi produk UMKM Banten Selatan agar bisa masuk ke pasar nasional tanpa melalui perantara, sehingga keuntungan maksimal kembali ke warga. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu adalah kajian kebijakan berbasis data, di mana mahasiswa mengumpulkan data kunjungan dan ekonomi dari platform yang telah dibuat atau monitoring data lapangan untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang lebih cepat sasaran di selatan.
Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.